Kalau Malaysia benar-benar mengajak perang Indonesia, skenarionya bisa menjadi sangat kompleks dan penuh dengan konsekuensi besar, baik bagi kedua negara maupun kawasan Asia Tenggara secara keseluruhan. Kita akan membahasnya secara rinci, mulai dari potensi pemicunya, kekuatan militer kedua negara, strategi yang mungkin diambil, dampak ekonomi, hingga efek jangka panjangnya di tingkat global. Latar belakang potensial konflik. Sebelum membayangkan perang, kita perlu memahami apa yang bisa menjadi penyebab Malaysia benar-benar mengajak perang terhadap Indonesia. Saat ini, hubungan kedua negara cenderung damai meskipun memiliki beberapa ketegangan, seperti sengketa perbatasan di wilayah maritim, Laut Sulawesi dan Selat Malaka, perebutan sumber daya alam, terutama di perairan kaya minyak dan gas, isu pekerja migran, dan perlakuan terhadap tenaga kerja Indonesia di Malaysia, persaingan ekonomi dan politik di ASEAN. Namun, untuk Malaysia benar-benar memulai perang, pasti harus ada pemicu besar, seperti klaim wilayah yang semakin agresif atau konflik yang tak bisa diselesaikan dengan diplomasi. Kekuatan militer Indonesia versus Malaysia. Mari kita lihat bagaimana kekuatan militer kedua negara jika sampai terjadi perang. Indonesia memiliki angkatan bersenjata terbesar di Asia Tenggara, dengan kekuatan Tentara Nasional Indonesia atau TNI sekitar 400.000 personel aktif. Alutsista utama, jet tempur Su-30, F-16, kapal selam Nagapasa, dan sistem rudal pertahanan anggaran pertahanan lebih besar dibandingkan Malaysia, sekitar 9-10 miliar dolar Amerika Serikat per tahun. Wilayah luas dan kepulauan yang sulit ditaklukkan Malaysia. Malaysia memiliki militer yang lebih kecil tetapi cukup modern. Tentara Malaysia, sekitar 100.000 personel aktif, alutsista utama, jet tempur Su-30 MKM, FA-18 Hornet, kapal perang dan sistem radar canggih anggaran pertahanan, sekitar 4-5 miliar dolar Amerika Serikat per tahun keunggulan strategis. Infrastruktur yang lebih maju dan ekonomi yang stabil. Dalam hal jumlah dan kekuatan, Indonesia lebih unggul, tetapi Malaysia punya teknologi dan strategi bertahan yang cukup kuat. Skenario perang. Jika Malaysia benar-benar mengajak perang, ada beberapa skenario yang bisa terjadi. Perang perbatasan. Ini adalah kemungkinan terbesar, di mana konflik terbatas terjadi di wilayah perbatasan seperti Pulau Sebatik, Laut Natuna, atau Selat Malaka. Malaysia mungkin melakukan serangan terbatas untuk menguasai wilayah tertentu, tetapi Indonesia bisa merespons dengan pengerahan pasukan besar. Perang laut dan udara. Malaysia memiliki kekuatan udara yang cukup modern, jadi mereka mungkin akan mencoba menguasai udara lebih dulu sebelum melakukan serangan laut. Namun, Indonesia punya kapal selam yang bisa menjadi ancaman bagi armada Malaysia. Perang total. Jika perang meluas, kedua negara bisa mengerahkan seluruh kekuatan militernya, yang akan berdampak besar pada stabilitas kawasan. ASEAN mungkin akan terpecah, dan negara-negara besar seperti China atau AS bisa ikut campur. Dampak ekonomi. Perang antara Indonesia dan Malaysia akan menghancurkan ekonomi kedua negara. Ekspor dan impor akan terhenti, terutama minyak sawit, karet, dan sumber daya alam lainnya. Investasi asing akan menurun drastis, menyebabkan resesi di kedua negara. Harga minyak dan gas bisa melonjak, karena Selat Malaka adalah jalur perdagangan penting. Industri pariwisata akan hancur, mengingat Malaysia dan Indonesia bergantung pada wisatawan internasional. Dalam beberapa bulan saja, ekonomi bisa kolaps dan menyebabkan krisis besar. Reaksi ASEAN dan dunia internasional. Perang antara Indonesia dan Malaysia pasti akan memicu reaksi dari negara lain. ASEAN akan terpecah. Beberapa negara mungkin mendukung Indonesia, sementara yang lain tetap netral atau mendukung Malaysia. China dan AS mungkin ikut campur, karena mereka punya kepentingan di kawasan ini. PBB bisa turun tangan, terutama jika perang menyebabkan banyak korban sipil. Pada akhirnya, tekanan internasional mungkin akan memaksa kedua negara untuk melakukan gencatan senjata sebelum perang benar-benar menghancurkan segalanya. Kesimpulan, akankah Malaysia berani? Meskipun kita membahas kemungkinan ini, kenyataannya sangat kecil peluang Malaysia benar-benar mengajak perang. Militer Malaysia lebih kecil, dan mereka sadar bahwa perang melawan Indonesia bukanlah strategi yang masuk akal. Kehancuran ekonomi akan terlalu besar, yang berarti rakyat kedua negara akan menderita.
Tekanan internasional akan mencegah perang besar, terutama dari ASEAN dan PBB. Jadi, meskipun ada ketegangan antara Indonesia dan Malaysia, perang terbuka kemungkinan besar tidak akan terjadi. Diplomasi dan negosiasi selalu menjadi pilihan yang lebih baik daripada konflik bersenjata. Namun, jika skenario ini benar-benar terjadi, dunia akan menyaksikan salah satu konflik terbesar di Asia Tenggara, dengan dampak yang jauh lebih besar dari yang bisa kita bayangkan. Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa like dan subscribe. Apa tanggapan kamu jika Malaysia benar-benar mengajak perang terhadap Indonesia? Tuliskan di kolom komentar. Sampai jumpa di episode berikutnya.